Guys, kalian yang suka road trip atau sering ke Jawa Tengah pasti tahu dong Alas Roban. Jalannya berkelok-kelok di tengah hutan gitu. Nah, Alas Roban ini terkenal banget sama cerita mistisnya. Serius deh, banyak banget cerita serem yang beredar di sana, sampai-sampai jadi urban legend. Katanya sih, Alas Roban dulunya adalah hutan yang angker banget. Banyak kejadian aneh dan mistis yang sering terjadi di sana. Makanya banyak orang yang lewat situ suka merinding disco. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas beberapa cerita mistis di Alas Roban yang bikin bulu kuduk merinding. Dari cerita pengendara motor yang hilang, warung makan misterius, sampai penampakan-penampakan yang bikin merinding disco. Penasaran sama cerita-ceritanya? Siap-siap merinding dan jangan lupa siapin kopi sama cemilan, karena ceritanya bakalan panjang dan bikin begadang. Jadi gini, ceritanya ada dua orang bikers lagi touring naik motor ke Jogja. Mereka udah sering dengar cerita serem tentang Alas Roban, tapi karena penasaran, mereka nekat lewat situ juga. Sekitar jam 12 malam jalan udah sepi banget. Cuma ada mereka berdua doang. Karena ngantuk, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Pas mereka masuk ke warung, mereka disambut sama seorang wanita yang pakai kebaya warna krem. Mukanya datar banget, kayak gak punya ekspresi gitu. Yang bikin aneh, si ibu ini ngelayanin mereka tanpa ngeliat sama sekali. Kayak robot gitu, jalannya kaku banget. Udah gitu, suasananya jadi dingin dan sunyi banget. Cuma suara jangkrik doang yang kedengeran. Setelah ngopi sebentar, mereka pun melanjutin perjalanan. Tapi, baru jalan sekitar 20 meteran, salah satu dari mereka ngajak berhenti buat ngecek GPS. Pas mereka nengok ke belakang, mereka kaget banget. Warung kopi yang baru aja mereka singgahi tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal mereka yakin banget kalau mereka nggak salah jalan. Cerita ini tentang sebuah keluarga yang lagi mudik ke Jakarta dari arah Secang. Mereka lewat Alas Roban sekitar jam 9 malam. Di tengah perjalanan, mobil mereka kayak nabrak sesuatu gitu. Pas mereka turun buat ngecek, ternyata nggak ada apa-apa. Karena udah mulai takut, mereka mutusin buat berhenti di sebuah warung pecel lele buat menenangin diri. Nah, pas mau masuk warung, salah satu anggota keluarga nggak sengaja nyenggol tiang kilometer yang ada di samping warung. Di tiang itu tertulis angka 15. Tapi nggak ada yang aneh sih waktu itu. Mereka pun makan di warung itu dengan lahap. Setelah selesai makan, mereka pun balik ke mobil. Lagi-lagi salah satu dari mereka nyenggol tiang kilometer yang sama, dan tetap nggak ada apa-apa. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, mereka mudik lagi lewat Alas Roban. Karena masih ingat sama rasa pecel lele yang enak itu, mereka mutusin buat mampir ke warung yang sama. Tapi pas mereka sampai di kilometer 15, mereka kaget banget. Warung pecel lele itu hilang. Yang ada cuma jurang yang dalam dan curam banget. Katanya sih warung pecel lele itu cuma muncul di malam-malam tertentu aja. Dan katanya itu adalah warung gaib. Chapter 3, Bus Hantu Jurusan Bekasi Bandung. Cerita ini tentang seorang pengendara motor yang lagi lewat Alas Roban sendirian di tahun 1996. Waktu itu, hujan deras banget. Di tengah perjalanan, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pas dia nengok, ternyata ada sebuah bus tua yang usang banget. Bus itu jalannya pelan banget, kayak sengaja ngikutin si pengendara motor ini. Karena penasaran, si pengendara motor pun ngeliat ke kaca spion. Dan betapa kagetnya dia di dalam bus itu penuh sesak sama penumpang. Tapi mukanya pada pucat pasi semua, kayak mayat hidup. Si pengendara motor pun langsung ngebut, tapi bus itu tetap ngikutin. Sampai akhirnya bus itu nyalip si pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Tapi anehnya, bus itu tiba-tiba hilang gitu aja. Katanya sih, bus itu adalah bus hantu yang suka mangkal di Alas Roban. Ada yang bilang, bus itu dulunya kecelakaan di Alas Roban, dan semua penumpangnya meninggal dunia. Sejak saat itu, bus itu sering terlihat bergentan di Alas Roban dan bagian yang tersesat.
Chapter 4, Terjebak di Warung Gaib. Ceritanya tentang seorang pemuda bernama Bian yang lagi mudik naik bus di tahun 2017. Pas lagi sholat di bus, dia ngerasa ada yang niup telinganya. Pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat kepala terbalik dengan wajah hancur lagi nempel di belakang jok penumpang di depannya. Bian teriak histeris dan langsung ditenangkan sama kernet bus. Pukul 1 dini hari, busnya mogok di tengah alas roban. Pas Bian nengok ke jendela, dia ngeliat 5 bocah dengan kondisi mengenaskan. Tubuh tidak utuh, berdiri di pinggir bus. Perjalanan dilanjutkan. Beberapa menit kemudian, bus mogok lagi. Bian dan seorang penumpang lain bernama Pak Ridwan memutuskan mencari makan. Mereka menemukan sebuah warung dan masuk ke dalamnya. Di dalam, mereka melihat seorang wanita membelakangi mereka sambil mencuci piring. Bian dan Pak Ridwan menunggu lama, tapi makanan tak kunjung datang. Bian menghampiri wanita itu dan sontak terkejut karena wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Remaja laki-laki di samping wanita itu pun berubah wujud menjadi makhluk tinggi besar berbulu hitam. Bian dan Pak Wawan langsung berlari keluar dengan memecahkan kaca. Mereka berlari mengejar bus yang ternyata telah meninggalkan mereka. Begitu berhasil naik ke bus, kejadian menyeramkan tak berhenti. Bus justru dihadang segerombolan makhluk halus. Outro, masih berani lewat alas roban? Nah itu dia guys, beberapa cerita mistis di alas roban yang bikin bulu kuduk merinding. Gimana? Serem-serem kan ceritanya? Gua aja sampai merinding disco pas nyeritainnya. Buat kalian yang mau lewat alas roban, hati-hati ya. Jangan lupa berdoa dan selalu fokus di jalan. Jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya dari cerita-cerita mistis di alas roban. Dan buat kalian yang punya cerita mistis di alas roban, tulis di kolom komentar ya. Ya, so cerita kalian bisa thanks for suin for See you.